Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kula syukur sepisan sangat silaturahim. Nomor kali saged luru ilmu bareng-bareng. Kaping 3 insyaallah mangke buka bersama. Buka-buka mari saya capek. Alhamdulillah tanpa terasa ternyata andur wis 22 tahun dari buh biyen lalu yang bisa itu. Terus banggae ngaji dan tiap apa terlalu aku ahad apa itu Jumat ahad pagi sekarang jumlah lagi ahad pagi kita kadang-kadang juga bertemu di sini. Mudah-mudahan sabar karena saya tuh paham ngaji itu bukan hanya perkara ngerti tetapi perkara ketabahan, kesabaran. Mula-mula gak ada dalile sebetulnya istiqomah dalam ngaji itu kok seneng ra ngerti ra apa-apa. Lah ngerti alhamdulillah. Nek kula nggih ngapunten, kadang-kadang kula paksa niku bocah-bocah niku kula paksa ya kudu ngalor kan pakem itu. Ning Bapak saya hormati, sebetulnya kita punya jamaah sempalan begitu. Itu ngajinya tiap Jumat sore. Yang Pak Bu Heru ikut, kemudian Mbak Nur, kemudian Mbak Prati ikut. Itu lebih baik kalau ada yang nambah ikut. Karena ngaji yang Jumat sore itu intensif itu tegese mboten anu jan sinau tenan itu. Sinau tenan oh ya ada siapa tuh lagi ya? Ada Septi, ada Wahyudi ya. Gula ini mboten apalah murid itu. Karena ngaji itu yang penting istiqomah. Terus ngaji niku ra kaya wong sekolah. Lah wong sekolah niku matematik niku kompetensinya apa niku? Lulus dapat C8. Dalam ngaji niku ora tau diuji. Ujiane apakah orang itu tambah sabar, apakah orang itu secara pribadi lebih baik. Kan itu saja. Salah satu murid yang relatif lama tetap secara intensif belum lama itu Mbak Prati. Mbak Prati ini tapi terus pinter saya terus top sabari. Lek pinter ya tetap wong pinter itu terkait dengan kawan. Ning sabar, ngaji itu butuh kesabaran. Nah, sore hari ini sebetulnya topik yang diminta itu adalah Al-Quran sebagai pedoman. Kalau betul ngerti dongipun materi ini banyak panjang. Dan materi ini ternyata sudah saya sampaikan di RRI tahun 2012. Jadi sudah 13 tahun yang lalu. Itu begini. Bagaimana Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman itu real menjawab problematik sehari-hari. Saya ambil contoh, ada beberapa pertanyaan yang terjawab gitu. Materi ini pun saya share lewat Mbak Prakti. Misalnya begini, ada seorang yang bertanya dengan serius, Pak, ngopo kok kula niku ujian kula niku kok berat sekali. Ujian saya ini kok berat. Kula kok diuji dengan sangat berat. Itu ada pertanyaan gitu. Terus ngopo kok kula terus diuji gak rampung-rampung. Terus macam-macam. Pak doni sabar niku nopo. Nah, kemudian masalahnya ialah apakah Al-Quran bisa menjawab pertanyaan itu? Apakah Al-Quran bisa menjawab pertanyaan sehari-hari panjenengan? Bagaimana kalau saya ini rumah saku ya wis apik. Ning kancaku kok ya ono sing niko-niko. Ya kan gitu ya.
Apakah Quran menjawab pertanyaan itu? Kulo niku pun berdoa Pak, kulo pun berjuang, kulo pun berdoa pun prihatin. Ini kok cita-cita saya belum tercapai. Niku nopo? Nah, pertanyaan-pertanyaan sehari-hari seperti itu, apakah Al-Quran dan Al-Hadis bisa menjawab? Nah, itulah yang sebetulnya penting untuk kita kaji bersama-sama. Mungkin lain kali diurut itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada yang bertanya, Pak, nopo kula niku kurang sabar. Lalu sabar itu apa? Apakah sabar itu wonten watese, Pak? Nah, sak piturute banyak sekali problematik-problematik yang real dihadapi oleh kita semua, terutama generasi mbak-mbaknya ini. Dari bahasa pertanyaan, panjenengan bisa mengukur kebanyakan pertanyaan-pertanyaan muncul baik melalui online di RRI maupun langsung kepada saya. Rata-rata adalah keluarga-keluarga yang umur pernikahannya sekitaran 7 tahun sampai 15 tahunan. Itu belum apa macam-macam problematika. Nah, satu contoh bagi saya hormati, ana sing takon ngeten iki, Pak, mengapa ujian kula kok seberat ini? Aku ora takon ujian iki opo. Apa ujianmu ini ngangkat watu apa ngangkat gunung, saya belum ngerti. Ini keluhan itu muncul. Dan kelihatannya setiap orang sedang menghadapi masalah merasa masalahnya paling berat. Begitu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, menurut ukuran kita paling berat. Nah, Bapak saya hormati kepada orang yang bertanya itu, baik di RRI, ini saya sampaikan di RRI tahun 2012 pada tanggal 20 Oktober 2012 jam 5 pagi. Ini untuk 3 kali pertemuan, berarti tanggal 23, tanggal 20, tanggal 6 mungkin begitu, karena tiap minggu saya itu gitu. Nah, Bapak saya hormati, kita tahu semua bahwa ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Itu Quran. Ning itu piye? Tidak hanya semboyan, tapi real menjawab problematik kita. Satu di antara pertanyaan tadi saya ulangi. Mengapa ujianku kok seberat ini? Dia kurang menjawab. Nah, jamaah rahimahullah, sebetulnya kita tahu jawabannya. Mungkin kita tuh sering gak gaduh. Nah, Al-Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah niku boten tahu wenehi beban, ujian, tanggung jawab dan sejenisnya melebihi kapasitas kemampuan yang diuji. Itu kita sudah tahu. Ini yang mungkin kita belum ngeh logikanya ialah bahwa sebelum Allah memberi ujian, bahwa sebelum Allah memberi cobaan, bahwa sebelum Allah memberi beban tanggung jawab, Allah telah lebih dulu menganugerahi potensi kemampuan itu. Dengan kata lain, ujian seberat apapun sesungguhnya seukur dengan anugerah kemampuan yang telah Allah berikan. Nah, kadang-kadang jawab rahimahullah kita ini niku bisa dibantah, Pak, sama buat ngerasake. Saya kasih contoh misalnya, teman saya itu kepala dinas pendidikan Kabupaten Kediri, anaknya itu dua. Anaknya dua itu alhamdulillah yang pertama itu anak anak sing nomor 1 itu yang paling top lah, pinter lah, yang pinter yang diharapkan. Sementara anak yang kedua, pria semua kebetulan, itu dilalah tidak seperti yang diharapkan. Itu sudah bagian ujian sendiri. Tapi ujian sesungguhnya datang ketika belum lama, kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu, kita belum pensiun tadi. Asal sudah, tapi belum, sudah semua. Sekitar 5 tahun yang lalu, anak yang pertama yang sangat diharapkan itu kecelakaan dan mati seketika. Apa yang saya hormati? Itu teman saya.
Teman saya ya seukur dengan saya, seumuran dengan saya. Alhamdulillah dia 3 bulan tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Susahnya bukan main. Apakah dia nggak pernah ngaji? Ya sama. Wong teman saya, dia pernah ngaji sama. Coba panjenengan rasakan. Anaknya sing didomo-domo mati. Yang kiri justru anak yang tidak begitu diharapkan. Padahal anaknya loro. Tidak bisa makan, nggak doyan mangan, nggak bisa tidur, stres Pak, 3 bulan. Nah setelah itu teman-teman ngabari saya, ngabari dulu, lalu beritahu supaya saya ketemulah kayak gitu. Lah setelah ketemu itu betul, nangis betul, teman saya itu nangis. Nah pertanyaannya sekarang, apakah dia nggak punya ilmu? Punya, tapi kemudian kok tetap. Lalu saya kasih cerita. Anakmu mati umur biru. Terus saya beritahu, anakku mati umur 7 tahun. Aku yang kuat atau kurang kuat? Masa mas? Lalu saya cerita, anak si mati itu. Saya ceritain, ketika anak saya meninggal, ada waktu saya 2 jam tidak bisa menerima kenyataan itu. 1,5 jam lah kira-kira. Saya nggak bisa menerima kenyataan itu. Nalarin dia anak bagus-bagus lagi naik pondok, lagi api-api, apal yasin aja. Kok mati begitu mendadak tanpa sebab? Kecelakaan juga anak saya, umur 7 tahun, kelas 2 SD. Saya di masjid itu loh, kidule Sarjito itu, Mardiyah apa itu? Subuh. Tetapi jamaah rahimakumullah itu saya beruntung. Dalam keadaan saya menangis itulah ada khatir malaki yang lewat dan mengatakan ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahasa Jawane, lek kowe diuji ngono berarti Gusti Allah wenehi engkau kemampuan. Jegiran Pak, saya kaget dan saya atas itu. Setelah itu ya biasa, saya harus menghadapi kenyataan anak saya mati. Nah kejadian tak ceritakan kepada teman saya. Dia itu baru pelan-pelan bangkit. Lalu dia mengatakan, Mas, kita ini ternyata ya lucu apa? Lucu nih ayatnya ngerti. Siapa apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa itu Jawa Timur udah hafal semua. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan setelah semua orang apa? Akademik sama, ngerti semua. Tapi ternyata nggak klik ayat itu belum tentu orang bisa. Ini loh pentingnya ngaji. Ngeklik ayat dengan kejadian dan fakta itu sesuatu tersendiri. Itulah hidayah. Nah oleh karena itu jamaah rahimakumullah, niku caranya kita mengambil pelajaran dari Al-Quran tidak dengan hanya membaca terjemahannya dan atau tafsirnya, tetapi kemudian ngeklik dengan kenyataan. Klik dengan kenyataan sehingga betul-betul Quran menjadi pedoman hidup kita. Itu satu. Kedua, saya lompati saja yang apa namanya? Ana wong sing merasa sedih. Sedih itu loh. Sedih apa jenenge galau. Biasanya galau itu kadang tanpa sebab. Galau, teman-teman sedang galau itu. Nah, jamaah rahimakumullah, itu ternyata itu ada ayat yang berbunyi begini, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, itu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Mungkin kita sering bahas, siapa yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya itu suatu pelar itu. Ini aku nggak hafal saja. Oh Fusilat aja. Siapa yang beriman dan kita tahu semua bagaimana beriman dan istiqomah dalam keimanannya itu tatanazzalu alaihimul malaikat turun untuk menginspirasi orang itu alla takhafu wa la tahzanu,
janganlah engkau galau, janganlah engkau bersedih hati. Apa sulitnya? Sulitnya nggak ada. Sulitnya cuma kita sering percaya kalau malaikat ning rapate ngawai karo adane malaikat. Rukun iman berapa? Malaikat mesti apa? Ning piye ngawai malaikat dalam kehidupan sehari-hari jadi masalah. Mula nggak klik kita. Siapa rapate sadar malaikat lebih sadar setan. Tapi kalau si nunggu lho, contohnya kan dunia angker kan gitu loh. Mula ana wong kesetanan, tidak ada orang malaikat. Karena kita ini lebih akrab dengan syaitan dibanding dengan malaikat. Padahal rukun iman kita tuh 6. Yakin 6 kalau ditambah kan 6. Itu salah satunya adalah iman kepada malaikat. Dan saya ngomong itu Quran. Fusilat ayat 30. Tatanza'alul malaika. Malaikat juga mana tumurun jul menginspirasi atau membisikkan. Loh kita itu percaya pada bisikan siapa? Ini kenapa percaya pada bisikan malaikat? Kita itu percaya pada khatir malaikat, khatir syaitan. Ini kenapa percaya pada khatir malaikat? Khatir itu lintasan berpikir gitu Pak. Lintasan berpikir yang malaikat. Itu Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lek awakipun piyambak ngayati ayat ini, menghayati makna ayat ini, Allah takhafu wa la tahzanu, maka terhapuslah kegalauan, kesedihan, kekhawatiran kita, kewaswasan hati kita. Mantep. Dan kita ini sering tidak akan bahagia, untuknya kan merbawa diri seringkali galau. Sabar. Ana sing takon, Pak napa kula niki kurang sabar? Nah, siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab ya kau sendiri. Apakah kamu kurang sabar atau tidak sabar? Saya nggak tahu. Yang tahu adalah yang bersangkutan. Lah, sing penting diketahui adalah ilmu nih. Sabar kuwi piye? Ana kalane wong Jawa itu ana tetembungan wong sabar iki ana watese. Tegese pada batas tertentu dadi ora sabar. Kula caosi contoh ben bisa hormati ngeten niki. Mbok menawa semua orang dengar cerita ini atau pernah paling tidak mendengar atau diceritai, monggo nanti dicari di surat Al-Baqarah itu sekitar 247 sampai 251 atau berapa itu. Itu cerita tentang Raja Tolut yang mesti berhadapan dengan Raja Jalut. Kalau di barat namanya, nah Jalut itu Goliat. Lah salah satu tentara daripada Jalut, Tolut itu nabi Yahudi, itu namanya Daud, Nabi Daud itu. Nanti yang maju perang itu Daud. Wow, itu ujian kesabaran yang masya Allah. Tetapi harus diketahui, Raja Goliat atau Jalut itu luar biasa perkasanya. Nah, sebelum maju mereka rombongan mau, rombongannya Jalut karo rombongannya Tolut, nabinya Samuel namanya, dan Daud itu dungannya apa? Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Akhir dari cerita itu apa? Akhir dari cerita itu Daud menang. Kesabaran terbawa sampai tercapai kemenangan. Oh, penak Pak, ini menang. Iya, saya kira menang. Ayo kita lihat. Sama, mungkin sama mendoa itu juga. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mungkin apa lu sampai? Apa itu? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ada dua doanya. Doa itu ada dua. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kuwi dongane Nabi
Daud, Talut, Samuel ketika menghadapi ning ono sama golek mentu itu ada di surat apa saya lupa juga itu, nanti cari sendiri. A'ros doanya gini, ya Allah limpahkanlah kepadaku kesabaran wa tawaffana muslimin, dan wafatkan aku dalam keadaan muslim. Tolong jujur aja, ada yang hafal atau pernah mengamalkan donga iki? Ada ya? Mudah-mudahan ada. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ada ya? Mudah-mudahan ada. Nah, harus diketahui ini dongane siapa ya? Dongane para penyihirnya Fir'aun yang kalah dengan Musa, yang kemudian tunduk kepada Musa, yang kemudian dihukum, dieksekusi oleh Fir'aun. Sebelum dieksekusi, ketika menghadapi kalah jelas, kalah dengan siapa namanya? Musa, adu itu loh, adu ulo itu loh, sihir itu loh, dan kemudian dia menyatakan tunduk kepada Musa, diancam sama si Fir'aun. Maka dia berdoa itu, Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin, dan akhirnya dia dieksekusi oleh Fir'aun. Nah, sekarang tahu kan kita, kesabaran terbawa mati. Kesabaran itu terbawa sampai mati. Jadi dongaku itu sampai mati, bukan ada batasnya. Jadi sabar itu gak ada batasnya. Ada lagi satu, mungkin panjenengan hafal juga dengan ini, kejadian ini minimal, yaitu ketika Ismail ditanya diberitahu sama ayahnya, hei anakku, apa jenenge, sesungguhnya ayah tuh menerima pemberitahuan dari Allah melalui mimpi bahwa ayah akan menyembelihmu. Fanglur madza tara, pikiran dia dan bagaimana pendapat. Apa jawaban Ismail? Ya abatis al-matuk maru, lakukan wahai ayah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, kepada ayah, untuk menyembelih aku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lah kesabaran itu ada enggak? Enggak ada. Ismail itu mengatakan diri, aku sabar ayah, padahal konsekuensinya adalah mati, meskipun tidak jadi mati. Tapi dari cerita ini kesabaran itu tidak ada batasnya. Ya semoga sabar ngono wae. Kula sampean alhamdulillah wau sing sabar Mbak Prati dan kawan-kawan 20 tahun sabar. Kuwi aja takon, Pak sabar kula dumugi pundi? Ra ono watese. Lek perlu sabar kuwi kegawa mati. Nah, kejadiannya kita sudah tahu, Qur'annya kita sudah tahu. Ngeklike menjawab pertanyaan napa kula kurang sabar. Nah, enggak semua orang tahu. Ini loh pentingnya ngaji. Jadi satu lagi. Terus ana sing takon, tak lompat-lompat ini sebetulnya banyak, nanti biar disinau Mbak Prati dan kawan-kawan. Mengapa aku tak mendapatkan apa yang aku cita-citakan padahal aku sudah berusaha dan berdoa? Klasik ya pertanyaan itu ya. Kula niku pun berusaha, kula niku pun berdoa, kan salat bengi pun kula lakoni. Ini kenapa cita-cita belum diijabahi? Apakah Gusti Allah itu lali? Kadang-kadang koyo nyalah di pengiran gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu kaidahnya berbunyi gini. Ada dua kaidah yang harus dipahami. Jadi jika sampean sedang berjuang, sedang kerja keras, kok urung mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan, sementara kita melihat teman atau sahabat kita kok lancar banget,
Itu jawabannya ialah fahuwa dominalakal ijabah fima yahtaruhu lakan la fima tahtaru nafsi wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi yuridu. Allah itu menjamin ijabahnya semua usaha, daya upaya dan doa setiap hamba. Tak bayangin, Allah pasti mengijabai, menerima semua daya upaya perjuangan doa setiap hamba. Tapi Allah mengijabainya sesuai dengan kehendak Allah dan pada waktu yang dikersake Gusti Allah. Tidak seperti yang sepenuhnya kau kehendaki. Kenapa begitu? Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kenapa kok begitu? Bisa jadi ada sesuatu yang tak kau sukai rasanya, padahal itu yang terbaik bagimu. Bisa jadi ada sesuatu yang engkau kira baik bagimu, padahal sesungguhnya hakikatnya itu terburuk bagimu. Nah, terus judulnya piye? Judulnya ialah matlub. Berjuang itu adalah wilayah kewajibane kawula, ijabah utawa peparing itu wilayah rahmat lan anugerah Gusti Allah. Awake dhewe ra iso meksa Gusti Allah. Nah, 56. Satu lagi. Ana sing takon, Pak, wong nika niku mboten iman. Mboten iman tur mboten tau ibadah. Lah kok malah rezekine luwih akeh niku pripun? Dadi wong ra tau salat, kepara ra iman, kok uripe luwih mapan. Kula niku sing berjuang atur rina wengi tak rewangi ngaji teng Pakem kok ra cukup. Ayo ta. Awake dhewe iki PNS kurang tahun ras disugi. Cah nom-nom anake Riza Khalid isih umur 30 tahun wis triliunan duwite. Kula ningali pensiun iki triliun kaya apa karo ya kula niku. Nah, niku jamaah rahimakumullah, perlu kita belajar pada kejadian, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu nalikane Umar ibnul Khattab sowan teng Kanjeng Nabi, kaget melihat kesederhanaan rumah tangga Kanjeng Nabi. Jadi gratis Umar itu prihatin, Nabi makhluk pilihan kok daleme kehidupane mung kaya ngene. Maka Umar matur, ud'ullaha fayuwasi ala ummatika fa inna farisa wa ruma musi alaihim wa'ud dunya wa hum la ya'budullaha wa kana muttaqian. Ya Rasul, mbok nggih nyuwun teng Gusti Allah supados Gusti Allah jembarke rezeki kangge awakipun piyambak. Wong tiang-tiang Persia waktu itu adalah Majusi, Warum dan Rum waktu itu Nasrani yang tidak beribadah dan mereka kufur saja dijembarke kehidupan duniawinya. Mereka hidup terhormat dan mewah. Lah awakipun piyambak kok kaya ngeten. Nah, pertanyaan itu umum. Sama juga sering muncul pertanyaan kayak gitu. Wong ora tau salat kok malah ngene apik suge-suge. Ini salat gedina kok malah miskin. Nah, kita dengar apa respon Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dalam keadaan rada
sendeh klendeh gitu loh Kanjeng Nabi. Kemudian bangkit, kemudian merespon, au fi syakkin ya Ibnul Khattab, wahai Umar, apakah engkau ragu dengan agama ini? Rada majur njur Kanjeng Nabi ketika ulaika, mereka itu, yaitu yang kau sebut Kaisar Rom dan juga Kaisar Persia, itu ulaika qaumun ujlan lahum thayyiban fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang disegerakan balasan kebaikannya di dunia. Neng akhirat wis ra kebagian apa. Seketika Umar ucap jurmatur, ya Rasulullah istaghfirli, suwun ing ngapura kula salah persepsi. Nah, monggo jawabanipun itu. Ana wong ra iman, ana wong ra tau ibadah, lan sak piturute kepara uripe luwih mapan, luwih mulya. Mergo mereka didahulukan, disegerakan balasan kebaikannya di dunia. Alhamdulillah hadis Nabi jawab pertanyaan kula panjenengan sami. Nah, niku jamaah rahimakumullah, kira-kira karek 2 menit lagi kita sudah sampai napa buka bersama. Wah, kita nuwun Gusti Allah kangge kesaenan kula panjenengan sami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. La ilaha illallah halimul karim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ya Allah. Khususan kagem keluarga agung An-Nur ya Allah minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattahu ya Ali, iftah alaina wansur alaina ya dzal jalali wal ikram, ya munawwirul qulub nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa alaina billatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattahu ya Razzaqu ya Kafiyu ya Ghaniya Mughni. Allahumma aghnina ya Allah zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah ghinan la nakhafu ba'dahu faqran ya Allahu ya Wasi'u ya Karim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiripun kula sekalian ibu ingkang wirawiri sowan mriki kathah lepakan khilaf kula nyuwun halal, nyuwun pangapunten, nyuwun donganipun, mugi-mugi kula panjenengan sami katetepna kawulan Gusti Allah ingkang imanipun istiqomah. Amin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.